Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curhatan para YouTuber pemula, terutama yang channelnya itu belum mempunyai tema konten atau isi konten di channelnya itu masih campur aduk. Betul juga kalau channel kita itu masih campuran isi kontennya, perkembangan channel kita lambat untuk mendapatkan syarat monetisasi sulit. Ya kalau menurut Abah sih memang ada betulnya. Kenapa? Kalau konten kita masih campur-campur, ya berarti penonton-penonton yang masuk ke channel kita pun pasti berbeda-beda. Ya, contoh, minat penonton itu kan pasti sudah mempunyai masing-masing tema. Penonton ini menyukai konten tentang masak. Lalu kita hari ini upload video masak. Pastikan penonton-penonton yang menyukai konten masak akan menonton video kita, ya. Tapi besok kita upload video tentang mancing. Ini misalkan nih, pastikan penonton masak itu tidak masuk menonton video mancing. Nah, lalu penonton mancing sudah kita dapatkan nih, ya. Walaupun jadi tidak banyak, tetapi masih ada yang nonton video-video mancing. Ini terutama penonton alami ya, bukan dari para YouTuber pemula lagi. Ini terutama buat para penonton yang betul-betul alami. Nah, di saat kita upload mancing, lalu penonton mancing itu masuk ke video kita. Nah, tapi kan video yang masak itu mungkin tidak masuk ya ke video mancing. Setelah kita upload video mancing, lalu kita besoknya upload lagi video tentang ngevlog. Ya, mungkin berbeda lagi ya. Penonton yang mungkin menyukai konten ngevlog pasti akan menonton konten ngevlog. Tetapi kan di antara ketiga konten ini, saya yakin kalau memang channel kita sudah banyak videonya, saya yakin ya kalau sudah banyak isi kontennya, walaupun campur-campur, pasti di antara tema-tema yang sudah kita upload, misalkan masak, mancing, dan ngevlog, itu saya yakin ada salah satu video yang mungkin penontonnya itu banyak. Nah, disitulah kita harus jeli. Di antara ketiga konten ini, mana video yang paling banyak? Kalau memang misalkan video masak nih, yang paling banyak, berarti kita fokus di konten masak. Kan kita tahu di analitik video yang terpopuler. Nah, disitulah berarti tema yang mungkin harus kita buat. Kalau misalkan kita cek lagi di analitik, ternyata video performanya bagus itu penontonnya mancing, berarti di channel kita fokusnya ke mancing. Udah mancing terus ya kita upload, jangan sampai kita upload lagi video yang lainnya. Berarti itu nanti dampaknya kita mulai lagi dari nol lagi mencari penonton, karena masing-masing channel itu memang sudah mempunyai tema-tema konten, dan juga masing-masing sudah mempunyai penonton-penonton yang sudah ditetapkan bahwa penonton ini memang menyukai video ini, ya. Memang kalau YouTuber pemula yang masih saling kunjungkan pasti ya tidak melihat ini kontennya apa, ini kontennya apa, ini kontennya apa, tidak. Tapi kalau yang betul-betul penonton alami, ini penonton alami, pasti mereka itu pasti melihat dari isi kontennya. Yang tadinya mau subscribe ya, kalau melihat oh ternyata kontennya apa sih, kok masih gado-gado. Nah, yang mungkin tadinya mau subscribe mereka tidak subscribe. Nah, dan mungkin kalau para subscriber yang sudah subscribe ke channel kita, mungkin kalau kitanya upload videonya jadi bilang campur-campur, bisa jadi mereka pun hanya jadi pajangan di channel kita. Subscriber video kita diupload, mereka tidak nonton. Subscriber banyak, video kita sepi. Nah, itu sebetulnya dampaknya. Ini bukan ngomongin orang, tapi ya saya juga merasakan pertama kali membuat channel itu kan saya juga masih campuran ya. Ada ngevlog juga, ada mancing, ada ya dibilang musik, ada di channel Abah pun. Dan konten-konten terakhir kali saya fokus di konten tutorial YouTube, karena disitulah di tutorial YouTube memang saya perhatikan performanya bagus. Sampai saat ini saya fokus di tutorial YouTube karena masih ada ide konten. Kalau mungkin kehabisan ide konten, lama-lama juga akan beralih tema lagi. Tapi ya memang yang namanya beralih tema itu butuh proses ya. Contoh kalau kita videonya tentang makan, lalu kita upload video musik, lalu kita fokus ke video musik terus, dan video musik pun belum tentu
langsung rame. Butuh proses. Semua sama, butuh proses. Karena yang namanya penonton itu pelan-pelan akan berdatangan. Oh, ternyata ini kontennya tentang musik terus. Nah, itu memang semua harus tahu buat para YouTuber pemula. Dari sekarang, kalau memang yang mungkin isi kontennya masih campuran tetapi videonya sudah banyak, coba cek di analitik video yang mana yang perlu kita fokuskan, ya. Jangan sampai kita masih gado-gado, nantinya channel kita lambat perkembangannya. Yang kita dapatkan hanya subscriber, dan subscriber pun hanya jadi pajangan, tidak menonton video kita, ya. Semoga aja info dari Abah ini bisa sedikit menginspirasi buat para YouTuber pemula yang mungkin kontennya masih bingung apa yang mungkin harus kita buat ke depannya. Nanti cek aja di analitik, di situ kan kita tahu performa video yang paling bagus itu ini nih, sama YouTube dijelaskan ini yang harus kita buat. Jangan sampai penonton menyukai video seperti ini tapi kita buat videonya yang lain. Nah, padahal kan sudah jelas penonton sudah menyukai video yang ini, tapi kalau kita videonya upload yang lain, mungkin ya penonton pun tidak menonton video kita di saat kita upload, ya. Kalau sahabat semua tahu yang namanya konten kreator itu, saya yakin dari awal itu pasti ada yang mungkin temanya itu campur aduk. Semua saya yakin, ya mungkin hampir 70% ya. Pertama kali bikin channel mungkin masih kebingungan, pasti kan kontennya itu masih campur aduk, beda dengan yang mungkin sudah pertama kali sudah rame penontonnya, pasti mereka itu satu tema terus. Tapi buat kita nih para YouTuber pemula, pasti yang mungkin pertama kali kita bikin itu channel, isi kontennya pasti ya mungkin ada fokus di channel ini makan, kadang-kadang besoknya masak, besoknya lagi apa. Tapi kalau udah lama kelamaan, kita bisa tahu, oh ternyata video yang ini nih yang mungkin harus kita buat selanjutnya. Kita pun akan fokus di situ, saya yakin. Memang ya yang namanya jadi konten kreator itu tidak ada yang dibilang pintar dan tidak ada yang dibilang bodoh. Kenapa? Karena yang namanya membuat video itu sebetulnya kita sendiri yang jeli. Dari cara pengeditannya, dari cara kita berbicara di depan kamera, dari cara kita menyapa sahabat-sahabat semua. Walaupun kita membuat video panjang, tapi kalau kita sering menyapa penonton, mungkin penonton suka, itu pun akan meningkatkan perkembangan channel kita. Oh ternyata channel ini ramah nih, channel ini ramah. Nah itu yang perlu kita pahami. Semoga info singkat dari apa bisa bermanfaat ya. Tetap semangat buat para YouTuber pemula. Top Marco top, pokoknya mah optimis yang sedang berjuang mencerai syarat monetisasi, jangan putus asa, terus melangkah upload video. Dan yang sedang berjuang mencari syarat $100, tetap upload konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.